linknya. Di sini ada link untuk ujian ujian agrikultur, dan di sini juga ada untuk pengolahan makanan. Di sini juga ada untuk restorannya, food service. Di sini ada Kaigo, dan di sini ada untuk JFT Basic. Nah, di sini ya untuk semua pendaftaran ujiannya itu memang dinaungi oleh website Prometric ya. Jadi sebenarnya teman-teman cukup mencarinya di Prometric. Nah, di sini kita lihat dulu untuk ujian JFT Basic ya. Di sini teman-teman bisa pilih negaranya. Buat teman-teman yang di Indonesia, pilih Indonesia. Dan kalau seandainya teman-teman berada di Jepang, sekarang JFT Basic itu juga bisa diambil di Jepang ya. Jadi teman-teman nggak perlu nunggu ujian JLPT lagi. Sekarang kita langsung aja ke Indonesia ya. Nah, di sini adalah informasi yang tentang ujian JFT Basic yang ada di Indonesia. Nah, di sini teman-teman itu diwajibkan ya untuk membuat ID-nya ya, ID Prometric. Kalau seandainya teman-teman belum punya ID Prometric, teman-teman itu bikin dulu ya. Dan di sini untuk ID Prometric itu bisa satu untuk semuanya ya. Nah, di sini kalau teman-teman scroll ke bawah, di sini ada apanya ya, informasi tentang ujiannya. Di sini ada 60 pertanyaan, durasi waktunya 60 menit. Dan di sini tanggal ujiannya, kalau teman-teman ingin melihat jadwal ujiannya, teman-teman pilih di sini saja ya. Nah, di sini ada test date-nya ya. Test date-nya teman-teman bisa lihat ya. Kalau di sini mungkin yang untuk Indonesia, di sini ada di daerah Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Medan. Nah, di sini teman-teman bisa ya lihat jadwal ujiannya di sini. Nah, di sini karena masih untuk sampai bulan Juni ya, bulan Juni. Jadi di sini baru keluar sampai bulan Juni ya. Dan teman-teman itu kalau seandainya ingin mengambil ujiannya, teman-teman bisa pantau terus ya untuk websitenya. Kapan saja jadwal ujiannya. Setelah teman-teman itu mendaftar ID-nya, teman-teman itu sudah bisa mulai mendaftar. Nah, bagaimana dengan ujian-ujian yang lainnya? Seperti yang gue kasih lihat tadi ya, di sini kita lihat dulu misalnya untuk agrikultur. Di sini teman-teman misalnya pilih Indonesia ya, karena teman-teman sekarang berada di Indonesia. Nah, di sini sama ya tampilannya, yaitu sama seperti yang di pendaftaran JFT, ujian JFT tadi. Dan teman-teman itu syaratnya harus memiliki ID ya, dan ID-nya itu masih bisa teman-teman gunakan ya kalau teman-teman udah pernah daftar sebelumnya. Di sini juga ada ya informasi nama ujiannya, di sini bahasa ujiannya ya. Nah, jadi untuk yang untuk yang agrikultur ini bisa bahasa Indonesia ya. Nah, di sini juga ada persyaratannya segala macam. Dan di sini juga ada untuk komposisi ujiannya, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Inggris. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat reservasi jadwal ujiannya di sini. Teman-teman bisa pantau di sini ya seperti biasa. Nah, ini untuk lokasi ujiannya bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini syarat-syaratnya apa saja, tahapnya, nah segala macam teman-teman bisa lihat di sini. Terus bagaimana dengan ujian pengolahan makanan? Pengolahan makanan ini untuk ujian yang misalnya bento atau pabrik roti segala macamnya, itu adalah di manufacture food and beverage skill ya. Nah, di sini juga sama, teman-teman itu tinggal login pakai ID Prometric teman-teman. Kalau teman-teman sudah sudah mendaftar ID-nya. Nah, kalau untuk ujian pengolahan makanan ini bahasa yang tersedia itu hanya bahasa Jepang ya, nggak ada bahasa Indonesia. Jadi memang di sini kemampuan bahasa Jepang teman-teman itu memang dipertanyakan ya. Nah, di sini ada 30 pertanyaan tes keterampilan praktis. Nah, di sini juga ada ya teman-teman, lihat jadwal ujiannya. Kalau untuk ujian pengolahan makanan ini kalau nggak salah untuk bulan Mei itu belum keluar ya kalau nggak salah ya. Mari kita cek dulu kalau di Indonesia, karena ujian pengolahan makanan ini ujiannya nggak selalu ada sepanjang tahun ya, jadi memang di bulan-bulan tertentu saja. Nah, di sini adalah untuk jadwal ujian pengolahan makanan ya. Nah, di sini masih bulan Maret ya, jadi masih belum keluar ya untuk tahun ini ya. Oh ya, gue lupa untuk yang ujian untuk yang ujian agrikultur itu di sini kalau nggak salah ada biayanya ya. Nah, di sini ada biayanya ya, ada agrikultur assessment test yang ini 450 dan ini 450 juga. Gue nggak begitu tahu ya apa bedanya. Sepertinya ini juga harus diambil kedua-duanya ya. Dan untuk ujian ujian pengolahan makanan itu juga biayanya di sini 450 ya, 450.000 rupiah. Nah, sekarang kita langsung masuk, coba lihat ke yang food service ya atau restoran. Nah, untuk yang restoran itu sebenarnya kalau untuk restoran ini ya, restoran dan pengolahan makanan ini ujiannya itu biasanya nggak jauh-jauh berbeda harinya. Biasanya sama ya, kalau di Jepang itu sama ya, hari dan tanggalnya itu sama. Tapi kalau di Indonesia gue juga nggak begitu tahu ya. Nah, di sini
juga sama ya, di sini ada 30 pertanyaan dan tes praktek. Praktek itu ya seperti yang gue jelaskan tadi, hanya berupa pertanyaan saja, bukan turun langsung atau main praktekkan langsung ya. Nah, di sini untuk jadwal ujiannya mungkin teman-teman bisa cek aja langsung ya nanti kalau sudah keluar. Karena untuk tahun ini memang belum keluar, dan tempat ujiannya itu ada di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan syarat-syaratnya segala macamnya. Di sini biaya ujiannya adalah 450.000 ya, sama kayak ujian pengolahan makanan tadi. Nah, sekarang coba kita lihat yang untuk ujian Kaigo. Ini ujian yang bidang yang paling banyak sekali ya dicari lowongannya paling banyak sekali, Kaigo. Nah, di sini untuk Kaigo kita lihat di Indonesia ya seperti MIID. Nah, untuk ujiannya di Kaigo sendiri ya itu juga ada bahasa Indonesia ya, dan nggak terpaku pada bahasa Jepang saja. Jadi teman-teman itu bisa berujian dengan bahasa Indonesia. Di sini aturan-aturannya seperti biasa. Nah, di sini ujian Kaigo itu juga ada 2 ya, setahu gue ya. Nah, untuk lokasinya itu ada Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Medan ya. Jadi untuk Sumatera itu cuma ada Medan ya. Jadi untuk ujian Kaigo itu sendiri ujiannya kan ada 2. Ujiannya itu ada 2 ya. Jadi ujian bahasa sama ujian skill ya. Jadi itu teman-teman harus ambil kedua-duanya, dan untuk biayanya Kaigo memang lebih murah. Karena Kaigo ini sangat dibutuhkan sekali, lowongannya banyak sekali Kaigo ini. Jadi untuk Kaigo ini teman-teman kalau seandainya ingin pergi ke Jepang dengan Kaigo, kesempatan untuk pergi ke Jepang dengan Kaigo itu sangat besar sekali. Dan